Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Dwira Alfadika, NIM mahasiswa 221222563 dari kelas Digital Business 3. Baik, di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester, yaitu membuat panel member. Yang sebelumnya kita di matkul Digital Business sudah belajar membuat panel admin. Baik, kita langsung masuk ke prakteknya. Pertama-tama kita aktifkan SHMBP terlebih dahulu. Kemudian seperti biasa kita masuk ke folder htdocs, folder yang kita gunakan kemarin, dan terdapat folder admin ya. Di sini kita folder admin di copy paste saja, dan kemudian diganti namanya menjadi member. Setelah itu kita coba dibuka di Visual Studio Code. Di sini terdapat admin dan member ya, kita gunakan yang member. Untuk membuat panel member, pertama-tama kita membuka bagian config. Di auto load tidak ada perubahan, hanya ada perubahan di bagian config sini. Slash admin kita ganti menjadi slash member. Config sudah, kemudian kita cek di web, kita buka. Ya, benar ya, sudah bisa. Kemudian saat awal kita mengakses member, kita akan diarahkan ke halaman login. Berarti kita mencari login di controller, yaitu welcome PHP. Ya, di form validation kita sebelumnya di admin menggunakan username dan password, tetapi di member kita beda. Kita menyesuaikan database yang kita sudah buat, yaitu menggunakan email member dan password member. Berarti kita akan mengubah ini menyesuaikan database kita tadi. Oke, di bagian login seperti ini. Kemudian kita model admin, kita ganti menjadi member. Kemudian kita masuk ke view login dulu terlebih dahulu. View login. Di bagian username kita sesuaikan seperti ini ya, email member dan password member. Oh ya, dan di member ini kita nanti akan membuat dua member ya. Yang pertama member untuk seller, yang kedua member untuk buyer. Oke, sudah. Kita kembali ke welcome. Di bagian ini sudah diganti. Kemudian kita masuk ke model member. Tadi sebelumnya kita model masuk ke member ya, ada function login. Jadi di member belum ada function login, kita mengharuskan membuat function login. Kita copy paste saja dari admin ya, karena sudah ada function login. Di sini kita bukan menggunakan username tapi email member. Di bagian password kita menggunakan password member. Jangan lupa diganti menjadi member juga. Cek admin,
variabelnya kita ganti dengan check member. Oke, setelah semua dirubah, di bagian ini kita sesuaikan seperti isi tabel database kita, yaitu ada email, nama, alamat, WA, kode distrik, nama distrik member. Nama member, alamat member, WA member, kode distrik, nama distrik member ya. Baik, jika welcome sudah, model member sudah, kita masuk lagi ke controller, kita ubah semua ID admin menjadi ID member. Di bagian logout kita samakan seperti tabel SQL kita yang bagian member. Di bagian member controller kita ubah juga ID admin menjadi ID member. Di bagian produk ID admin dirubah menjadi ID member. Di bagian transaksi juga ID admin juga menjadi ID member. Setelah semua langkah sudah dilakukan, kita melakukan cek kembali apakah kita sudah bisa login atau tidak sesuai data yang kita isikan. Email membernya adalah arif@amicom.ac dan ID, passwordnya Arif. Jadi udah apa tadi? Oke, berhasil ya. Cuman sepertinya di sini ada yang salah. Email member gimana password? Fill email member, password member, kemudian kita masukkan member. Oh ini guys, memang ya, saya lupa rubah jadi ID member. Pantas ada yang apa tadi ya? Kita coba sekali lagi. Nah, mantap, sudah bisa ya. Kemudian kita setelah itu kita merubah headernya. Nah, untuk di bagian navbarnya kita coba buka
file header di views, kemudian kita edit dan menjadi member. Backgroundnya diganti dark agar menjadi warna gelap atau hitam, tidak biru. Kemudian di bagian bawah nama diedit menjadi nama member. Kemudian di home kita edit sesuai nama di database, echo service. Seperti ini. Kemudian Anda dapat mengolah kita edit menjadi produk yang Anda beli dan yang Anda jual. Kemudian kita cek di webnya ya, sudah seperti ini. Arif Nur Rahman jadi hitam dan Arif Nur Rahman. Kemudian kita akan membuang diagramnya karena udah nggak perlu lagi, sampai bawah dibuang. Jangan lupa di bagian controllernya juga buang. Oke, kemudian setelah itu ya udah bener ya, kita masuk ke kategori. Di kategori untuk member sendiri seharusnya tidak ada tambah, edit, dan hapus. Dan kita akan mengedit tampilannya tidak menggunakan tabel, jadi menggunakan grid. Pertama-tama masuk ke kategori, use kategori tampil berarti. Kita print datanya, kalau kita masuk benar berarti kita bisa langsung mengeditnya. Ya sudah masuk ya, sudah masuk datanya. Kemudian setelah itu kita ganti antar mukanya, kita buang, kita buat seperti ini. Data kategori produk, kita buat div row, kemudian perulangan, dolar variabel kita ganti dolar kategori. Kemudian jangan lupa ditutup. Seperti ini. Kemudian buat div class call empty 3 untuk jarak navbar ke bawah agar nendang ke bawah. Kemudian buat div lagi, border 0 shadow sm. Nah, untuk membuat kotaknya dan diberi shadow. Kemudian ada image, artinya jangan lupa.
kemudian teksnya ditengahkan, jadi text center untuk judul kategorinya. Kemudian setelah itu kita buat div, buat namanya menggunakan H6. Echo dollar value nama kategori. Nah, setelah seperti ini kita akan cek di webnya. Ya, sudah seperti ini ya, benar, cuman kita belum menambahkan gambarnya. Di image kita ketikkan seperti ini. Echo base URL assets slash kategori slash dollar value, terus ini foto kategori, foto kategori seperti ini. Oh, pakai tadi satu ya, jangan. Ya, seperti ini. Salah di bagian sini. Nah, benar harus ya, benar. Nah, sudah seperti ini ya, tapi dari sana memang gambarnya nggak beraturan ukurannya. Kemudian kita tinggal hapus printnya. Asik. Kemudian kategori sudah selesai. Oh, tapi di kategori tampilnya sudah terlihat bagus, tapi jangan lupa di kategori biar tambah enak, function tambah kita hapus saja, function tambah, hapus, edit kita hapus semua. Nice. Kemudian di bagian model kita hapus function simpan, function hapus juga dihapus, detail jangan dihapus, edit dihapus karena saya masih ada detailnya. Kemudian setelah itu kita masuk ke menu produk ya. Produk juga sama, kurang lebih sama seperti kategori tampilannya. Baik, kita akan masuk ke produk. Berarti awalnya kita akan ke produk tampil. Sama seperti cara sebelumnya, kita print dulu. Dollar produk. Nah, seperti ini. Kita akan cek di produk. Sudah masuk ya, benar. Tinggal kita ganti antar mukanya. Kurang lebih sama seperti yang di kategori, tapi akan beda sedikit di bagian jarak antara navbar dan bawahnya. Kemudian di sini diakhiri. Diberi penutup pasangan. Kemudian kita membuat div class lagi yang call md itu. Nah, seperti ini. Kemudian kita membuat bungkus div lagi.
start border 0 shadow and mesh SM, maaf. Kemudian ada image, pastinya jangan lupa. Kemudian ada div lagi. Body tag, ntar ada tulisannya di tengah ya. Kemudian kita akan buat paragraf kelas lead. Untuk memberi harga kasih RP PHP Echo, karena harga aslinya sintaksnya adalah dollar value harga produk, cuman karena saya ingin menampilkan dalam format harga, saya akan memberikan number format. Jadi itu bawaan rumus agar harga tampilannya menjadi benar dan benar seperti ini. Number format tinggal kasih kurung dollar value kurung awal harga produk. Nah seperti ini. Oke, udah selesai. Kita coba lihat di sininya. Oh, ada error. Produk tampil PHP line nomor 7. Oh, ini variabelnya lupa dirubah menjadi produk. Nah, di sini udah benar ya. Seperti ini. Formatnya ada komanya. Kemudian kita tinggal hapus printnya. Kemudian di controller produk produk ada produk. Oh, dari produk tampil aja. Kemudian setelah produk tampil, oh gambarnya belum bro. Ya, gambarnya belum. Misalnya kita ini tapi belum ada gambarnya. Echo guys URL sama seperti tadi, search produk slice. Aha, seperti ini ya. Kita cek coba. Oh, belum. Oh, ini belum dikasih tutup guys. Tutup PHP-nya di mana ya? Oh, bisa lupa gitu. Nah, seperti ini. Kalau nanti ada gambarnya akan muncul, tapi ini belum ada gambarnya. Kemudian habis produk kita akan member. Nah, di member kita sebenarnya nggak butuh membernya sendiri. Jadi controller member saya hapus di sini. Kemudian di views juga member tampil saya hapus. Nah, setelah itu di header, menu header dan kita hapus membernya. Nah, setelah itu kita cek coba di sini. Nah, sudah hilang ya, hanya member, home, kategori, produk, transaksi. Kok member?
Oh, di admin saya salah. Di login. Admin. Oh iya benar, saya salah. Baik, kemudian kita lanjutkan ke fitur transaksi. Di bagian transaksi ini yang ditampilkan tidak semua transaksi ya, tapi hanya transaksi jual beli si member. Baik, kita langsung masuk ke controller transaksi. Di bagian next kita membuat fungsi dulu yang mana sesuai ID manggilnya. Sintaksnya seperti ini. $dish session user data ID member. Kemudian saya tabung dalam variabel ID member. Kemudian dipanggil model transaksi dan fungsi tampil ini kita ganti menjadi transaksi member beli, yang mana didapatkan dari ID membernya. Ya, di tampil sini kita ubah saja menjadi transaksi member beli, yang mana dapat dari ID member seperti ini. Kemudian kita masuk, kita cek ya, kemudian kita ke view kategori transaksi tampil. Kita data transaksi, kita di sini kasih nama sesuai database, data transaksi beli. Echo dollar is session user data nama member. Kemudian di bagian tanggal transaksi sudah ada ya, kemudian total ini kan harga, saya bungkus dalam number format agar sesuai penulisan harga. Kita cek. Baik, sudah benar ya. Kemudian di bagian status transaksi saya masukkan ke dalam span transaksi. Batch background count seperti ini. Kita paste transaksi, kita lihat hasilnya ya benar jadi hitam. Kemudian
di tanggal transaksi kita ubah menjadi echo date. Kemudian tanda ini G M Y H I kecil titik 2 koma str total kasih kurung, kemudian kita tinggal copy paste. Kita lihat di sini tampilan tanggalnya. Oh, berarti menggunakan petik 1. Kita cek lagi di bagian tanggal. Ya, benar. Jadi lebih bagus. Kemudian seperti ini. Benar. Kemudian transaksi sudah selesai, kita lanjut ke akun. Baik, kemudian kita masuk ke akun. Pertama, ubah member, bukan ubah akun. Pertama masuk ke controller akun, kemudian username ini bukan menggunakan username ya, tapi kita tadi menggunakan email member. Nama ini bukan nama aja, tapi nama member. Kemudian ada nama member, alamat member, WA member, kode distrik, dan nama distrik. Distrik member seperti ini. Kemudian di member benar. Admin juga sudah bukan admin tapi member. ID admin juga bukan ID admin tapi ID member. Semua yang admin ganti member aja. Setelah sudah ke controller, kita langsung ke model. Di admin ada function ubah, kita copy paste saja. Kita copy ke pindah copy paste ke member. Kemudian kita ganti yang admin menjadi member semuanya. Dan password juga sudah bukan password saja tapi password member. Seperti ini password member. ID member udah banyak nih.
seperti itu. Kemudian jika semua sudah terganti, kita lengkapi yang bagian ini sesuai tabel database SQL kita. Username tidak lagi menggunakan username tapi menggunakan email member. Kemudian nama member, alamat, kemudian WA, kemudian kode distrik, kemudian nama distrik, nama distrik member, kemudian selesai. Kemudian kita masuk ke view akun. Di sini ubah akun member. Kemudian di bagian username kita sudah tidak lagi menggunakan username lagi, tapi menggunakan email member. Kemudian password juga sudah bukan password tapi password member. Nama lengkap jadi nama member. Baik, seperti ini. Kemudian kita copy paste sesuai nama-nama tabel kita tadi. Password member sudah, nama lengkap sudah, kemudian alamat member. Alamat member, kemudian habis alamat member ada WA member. Kemudian ada kode distrik, kemudian yang terakhir ada nama distrik member. Oke, kita ganti judulnya. Nama member, nama lengkap, password member, password, dan ini email Anda. Kita cek di akun ya, seperti ini ya. Kita coba rubah Arif Rahman, passwordnya Arif Amikom.
ubah akun. Oke, berhasil diubah, referman access. Coba kita login. Kemudian passwordnya menjadi Arif.com. Berhasil. Baik, untuk akun sudah berhasil, logout sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membuat seller yang drop down. Baik, kemudian akan melanjutkan ke menu seller. Kita menggunakan drop down dari Bootstrap. Kita cari navbar. Nah, di bagian ini ada bagian drop down, kita ambil saja, copy, kemudian taruh di header bawah sini, ganti namanya menjadi seller, kemudian actionnya diganti produk saya, penjualan saya, seperti ini. Kita akan cek di web, belum muncul, berarti ini salah scriptnya ya. Belum muncul, salah copy paste. Kita copy paste di sini seperti ini, kemudian kita cek di web ya, sudah ada ya seller, jualan saya dan something else here. Kemudian di bagian drop down kita hapus selain produk dan penjualan saya. Kemudian di produk saya masukkan ke echo base URL seller produk, seller produk. Kita tutup, jangan lupa. Sama seperti di penjualan saya, tapi seller transaksi. Kita refresh, masuk ke seller, penjualan saya benar, masuk ke transaksi. Kemudian yang di seller produk saya masuk ke produk. Kemudian kita masuk ke controller. Di bagian controller kita membuat folder baru yang bernama seller, karena sudah jelas tadi arahnya ke seller transaksi. Kita buat folder seller, kemudian di dalamnya kita membuat file transaksi. Kemudian isinya kita kopas saja ya, kita kopas saja dari transaksi controller sampai index seperti ini, copy, kemudian kita edit sedikit di bagian construct, function construct. User data ID member benar, redirect, refresh. Kita beri pesan gagal publish session user data, salah, set flash data. Kemudian pesan gagal, Anda harus login. Nah, seperti ini. Kemudian bagian
ID member di session user data ID member, kemudian masuk ke transaksi, data transaksi this transaksi member jual yang ini karena kita panggil fungsi yang transaksi member jual. Ya, kita panggil ke transaksi member jual. Kemudian kita coba print. Seperti ini, kita cek. Ada error variabel penjualan. Mungkin ini datanya salah, kita coba penjualan. Apakah benar? Oh ya, benar, tapi kosong karena kita login sebagai Arif Nur Rahman. Kita coba login sebagai Lanesra yang ada transaksi ya. Kemudian kita masuk ke seller penjualan saya ya, ada ya. Setelah masuk kita berarti butuh antarmuka. Untuk antarmukanya mudah ya, berarti kita di penjualan ini ganti saja menjadi data jual. Kemudian kita panggil header, badannya sama footernya, berarti $dish view header. Kita lihat sudah berhasil. Kemudian kita panggil footer, badan dan footernya, footer. Kemudian yang di badannya kita seller slice transaksi tampil. Jangan lupa kita ambil datanya seperti ini. Kita cek, nah sudah benar, berarti lari ke transaksi tampil. Berarti kita sekarang butuh view-nya. Baik, kita langsung masuk ke view. Caranya sama seperti controller. Kita buat folder baru namanya seller. Di dalamnya ada transaksi tampil. Untuk isinya kita bisa kopas dari transaksi tampil. Transaksi tampil ini. Kita copy paste, kemudian transaksi beli kita ganti jadi jual. Kemudian
kemudian di bagian ini kita tambah seller/transaksi detail. Coba kita cek di web. Oh, dan salah, di line 15 transaksi. Oh, ini ganti jual ya guys. Kita cek lagi. Benar, sudah benar. Kemudian kita masuk ke detail lah. Di detail kita diarahkan ke detailnya, berarti di bagian controller transaksi PHP. Nah, kita butuh fungsi detail. Kita copy paste saja dari transaksi, copy, tapi kita ganti di sini menjadi seller plus transaksi detail. Kemudian kita coba refresh. Benar ya, dia diarahkan ke transaksi detail. Berarti kita di view-nya tinggal membuat transaksi detail. Nah, isinya kita kopas saja dari sini. Baik, kita bisa cek di web apakah sudah benar atau belum penjualan kemudian detail ya. Berarti benar ya. Berarti kemudian tinggal masuk ke seller produk saya. Nah, di bagian produk saya kemudian belum ada, berarti kita buat di controller terlebih dahulu. Kita membuat file namanya produk PHP. Isinya kurang lebih sama dengan transaksi. Saya copy paste saja. Jangan lupa ditutup. Transaksinya kita ganti menjadi produk, kemudian sambil refresh. Kita buat function. Kita butuh antar muka, kita panggil header, footer, dan badannya. Dish session load view. Seller produk tampil seperti ini. Kemudian kita coba di web. Ya bener ya. Kemudian kita lanjut view. Di view kita buat file baru namanya produk tampil. Untuk antar mukanya seperti ini. Kontainer kita beri judul dengan H5. Nama member. Kemudian kita buat tabel. TH TR
sebentar. Iya, kemudian TH no. Ada nomor, ada produk, ada foto, ada opsi. Kemudian kita buat badannya. Setelah itu kita buat ancor. Edit dan hapus, buat link. Oke, setelah itu bagian sini kita tambahkan tombol tambah. Kemudian kita cek di web ya. Tapi di bagian ini yang ditampilkan bukan semua produk, tapi produk member yang beli saja. Kita masuk ke controller. Produk HP. Kemudian di sini di indeks kita edit, mendapatkan ID member yang login, $ID member sama dengan $this session used data ID member. Kemudian kita tambah lagi this model produk seperti ini, dan $data produk $this produk member. Kita berarti nanti membuat ke produk member, kemudian dapat dari ID member seperti ini. Kita kemudian masuk ke mProduct. Scriptnya kurang lebih sama, kita copy paste saja atau kita ketik manual. $this database, dapatkan dari database di mana ID member $ID member. Kemudian $this dp dat produk, kemudian $p
pecahan dari di set array ini saya tampil dalam variabel i. Oke, seperti d. Kurang lebih seperti ini kita return kalau dapat nilainya. Kita coba cek ya, sudah seperti ini bentuknya. Berarti tinggal kita perulangkan di produk tampil seperti ini. For each variabelnya kita ganti menjadi produk. Jangan lupa kita tutup. For each. Baik, seperti ini. Kemudian di bagian sini kita ganti menjadi echo dolar untuk nomornya. Bagian produk kita ganti menjadi echo dollar value nama produk seperti ini. Sama di untuk kurang satu ini nomor produk harga. Harga kita yang bawahnya menjadi harga, kemudian kita beri gambar sintaknya seperti ini. Dollar value foto produk seperti ini. Jika sudah seperti ini, jangan lupa kita tutup. Kita tambahkan width 200 ya. Sudah benar seperti ini. Coba kita cek ya, seperti ini kosong ya, tapi coba pakai yang Arif. Di bagian produk saya ya, sudah terdapat ya, benar. Tinggal di bagian batunya kita bagusin. Kita beri kelas BTN warning, danger, dan primary. Warning kuning, merah, dan primary. Seperti ini. Kita coba cek ya, sudah bagus ya, tampilannya sudah mulai bagus. Jadi sampai sini semua insya Allah sudah fiturnya sudah ada semua.
di member kita ada disambut di bagian home, kategori juga udah ada. Kemudian di produk bisa melihat produk jika member biasa, transaksi bisa melihat transaksi untuk penjual, bisa melihat produk saya, penjualan saya, bisa ubah member, kemudian bisa logout. Baik, sekian dari saya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.